Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saat ini saya akan ingin membagikan 10 tips parenting yang dibawakan dari Randy Schroeder dari bukunya The Simple Habits of Effective Parenting. Ya. Simple Habits of Effective Parenting. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat persoalan-persoalan anak-anak kita, saudara sekalian, ada yang bunuh diri di Indonesia ini ya, ada banyak anak bunuh diri dan karena berbagai hal, kena kasus narkoba, free sex, dan yang lain-lain. Kita rindu, saudara sekalian, boleh memiliki anak-anak yang mencapai potensi-potensi mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang mencintai firman Tuhan, yang hidupnya takut akan Tuhan dan mencapai kemaksimalan di dalam hidup mereka, potensi-potensi mereka bisa mencapai potensi-potensi mereka, mengembangkan potensi-potensi mereka secara maksimal. Karena itu saya ingin berbagi, eh, saya Daniel Irot, pemerhati kehidupan keluarga. Mari kita akan belajar bersama-sama 10 tips parenting ini dan kiranya boleh menjadi berkat buat kita semuanya, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, saudara sekalian, fokus kepada ketaatan dalam diri anak, bukan kontrol, saudara sekalian. Fokus kepada diri anak ini untuk mereka ini bisa memiliki ketaatan. Jadi ini penggambarannya adalah orang tua yang mengutamakan hubungan kepada anak-anak. Ada aturan yang ditambah dengan hubungan yang baik, sehingga mereka memiliki tanggung jawab. Ya. Aturan yang tanpa hubungan yang baik, saudara sekalian, menghasilkan anak-anak yang memberontak dan tidak bertanggung jawab. Nah, kita rindu tidak menjadi seperti bos yang mengatur semua, mengontrol semua, anak-anak tidak dilatih untuk mengambil tanggung jawab dan memilih, tapi kita di sini menjadi pemimpin yang menolong anak-anak, boleh mengambil pilihan-pilihan yang bertanggung jawab untuk hidup mereka. Termasuk ini eh, kita melihat sebuah penggambaran yang kita lihat di kejadian Adam dan Hawa. Tuhan juga mengizinkan ya Adam dan Hawa taat atau tidak. Tuhan tidak mengontrol, tidak membuat Adam dan Hawa seperti robot ya, yang tidak bisa jatuh dalam dosa, tetapi Adam dan Hawa boleh memilih mentaati Tuhan atau tidak mentaati Tuhan. Tips yang kedua yaitu membangun hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Ini bisa dikerjakan melalui kata-kata ya, melalui perkataan kita, ada kata-kata yang 3 kalimat ajaib ya. Aku mencintaimu apapun yang terjadi. Aku akan mencintaimu lebih lagi besok daripada hari ini. Artinya hari ini kita mencintai lebih banyak daripada kemarin. Kata-kata yang berkata, aku bangga kepadamu. Ya. Kata-kata kita membangun, saudara. Kata-kata kita ini membentuk masa depan anak-anak. Ya. Dan kita juga bisa memberikan pelukan, sentuhan, ya, rangkulan kepada anak-anak kita. Ya, sentuhan yang memberkati mereka, yang membangun mereka. Kita ingin membangun hubungan yang baik kepada anak-anak kita. Yang ketiga, ada rutinitas makan bersama. Ya, fakta dari hasil penelitian menunjukkan ya, anak-anak itu menyerap nilai kehidupan ketika ada berbicara dengan orang tua di meja makan ya, bisa sharing, bisa ada waktu yang berkualitas dan ada kuantitas ya.
di meja makan bisa saling menatap mata, ada pembicaraan yang positif ya, apa yang direncanakan, apa yang menarik, apa yang mereka rindukan ya. A- Orang tua juga bisa mengajarkan sopan santun ya. Di meja makan tidak membicarakan problem, tidak membahas konflik ya, tidak ada omelan ya, kritikan, koreksi ya, tidak pakai HP. Jadi ini menolong untuk ada hubungan yang baik di dalam waktu makan bersama. Yang keempat, tips yang keempat adalah beri pujian lebih banyak daripada kritik, saudara sekalian ya. Anak-anak akan melihat diri mereka ya ketika label ditaruh dalam diri mereka ya, label-label yang baik ya, menolong anak-anak itu untuk mencapai apa yang dilabelkan kepada mereka. Ya, ada seorang anak yang disebut Mister Nice. Ya, ini menolong akhirnya anak ini bersikap juga nice, bersikap baik juga. Pakailah kata-kata saudara sekalian, misalnya aku menghargai kerja kerasmu, aku menghargai kejujuranmu, aku menghargai hal-hal yang baik yang kita lihat ya. Kamu sudah membantu adikmu dan kamu sudah merapikan kamarmu ya. Mari kita fokus kepada hal-hal yang baik, melihat hal-hal yang baik dan mengucapkan, mengapresiasinya. Tips yang kelima memberikan disiplin. Ya, disiplin ini menolong anak dengan mereka menjadi bertanggung jawab gitu ya, memakai cara seperti maukah kamu menolong ya. Kalau kalimat perintah itu memicu perlawanan, tapi pertanyaan maukah kamu menolong ini memberikan gambaran pilihan ya, martabat, hormat, memicu kerjasama dan bukan pertahanan diri ya. Yang berikutnya adalah eh, dalam konteks disiplin bisa memakai menolong anak untuk mengambil pilihan mereka. Jadi contoh misalnya eh, kamu memilih ya, kamu mau membersihkan kamarmu dan kamu bisa tetap pakai HP, atau kamu tidak mau membersihkan kamar dan tidak bisa pakai HP. Jadi anak-anak suruh memilih ya, mengambil keputusan dengan konsekuensinya ya. Jadi ini orang tua tidak perlu marah-marah karena beban itu ditaruh di dalam diri anak. Ya, jadi ini menghemat energi orang tua dan anak berlatih mengambil tanggung jawab dan berarti untuk melihat menerima konsekuensi. Tips yang keenam adalah hindari kata saya dan hukuman ya. Saya menghukum kamu ya. Saya ingin kamu, saya ingin, saya ingin kamu menderita. Saya ingin kamu tunggu tunggu papa untuk kamu hukum kamu. Nah, jadi hindari kata-kata yang tidak membangun ini, tetapi terapkanlah ya seperti kata-kata yang menolong anak mengambil pilihan, ya bertanggung jawab. Yang ketujuh, beri anak tanggung jawab dalam pekerjaan rumah. Anak-anak yang diberikan tanggung jawab pekerjaan rumah menolong mereka untuk lebih berhasil, menolong mereka lebih berkembang waktu mereka nanti setelah di luar rumah ya mereka lebih mengembangkan kesuksesan-kesuksesan mereka ya. Ada hasil yang menunjukkan penelitian menunjukkan anak-anak lebih berhasil, anak-anak yang dilatih bekerja di rumah. Yang kedelapan, sediakan aktivitas untuk anak bisa sukses ya. Aktivitas di luar pelajaran sekolah ya, seperti belajar musik, piano, gitar dan lain-lain atau olahraga ya. Eh, Sepak bola, badminton ya atau kemampuan-kemampuan yang lain yang luas, robotik, seni suara, menyanyi dan lain-lain ya. Tolong anak bisa memiliki pencapaian-pencapaian sehingga menolong mereka punya kepercayaan diri yang sehat. Tentu harga diri kita berasal dari nilai,
karya Kristus dan anggapan Allah ya. Jadi kita perlu menaruh itu juga dalam diri anak-anak bahwa mereka berharga karena karya Kristus dan anggapan Allah. Dan dari situ silakan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara luar biasa di bidang-bidang yang mereka mampu. Yang kesembilan, fokus utama pada usaha dan perbaikan, bukan hasil dan kesempurnaan. Jadi artinya orang tua menolong anak bisa ada usaha dan ada perbaikan. Jadi orang tua menghargai perjuangannya, ya. Jadi bukan masalah nilainya. Ya di sekolah hasil nilai itu nomor dua. Yang paling penting kamu udah usaha yang terbaik. Ketika seseorang sudah berusaha yang terbaik, ya itulah yang dinilai, ya, bukan kepada hasilnya dan kesempurnaan. Ketika dia ada perbaikan, kita menghargainya, mengapresiasinya, ya. Jadi orang kalau nilainya 90 tapi dia nggak ada usaha yang sungguh-sungguh, lebih baik di mata Tuhan adalah 80 tapi usahanya 100% sungguh-sungguh. Tuhan lebih menghargai usaha yang sungguh-sungguh itu. Yang ke-10, ajarkan anak-anak untuk minta maaf dan memberi maaf ya. Ini sangat penting untuk kestabilan mereka ya, kesehatan mental mereka. Karena tidak memaafkan itu adalah eh, seperti minum racun mengharap orang lain yang meninggal. Ya, jadi kita melatih anak-anak untuk mereka sehat secara emosi, sehat secara fisik ya. Karena ketidak mengampuni itu juga menghantam kesehatan fisik. Nah, saudara sekalian, biarlah melalui tips-tips ini kita bisa menerapkannya kepada relasi hubungan orang tua anak. Segala pujian buat Tuhan. Terima kasih, saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semuanya.